dia berani mengomentari salah satu ulama Indonesia yang sudah jelas tentang kewaliannya. Wali halu. Maka Nabi Muhammad bergetar, terbelah, bangkit dari kubur, tium lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah Bang Heri Pras dengan Gus Kapten. Jadi Bang Heri Pras ini dikomentari oleh Gus Kapten yang katanya menghinakan guru sekumpul. Coba kita pikirkan, guru sekumpul itu mengatakan bahwa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergoyang, kemudian mencium lutut guru sekumpul. Ini sama halnya dengan merendahkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Seorang Nabi dan Rasul kemudian mencium lutut guru sekumpul. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Lalu guru sekumpul ini mengatakan bahwa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuburannya bergoyang, kemudian keluar mencium lutut guru sekumpul. Subhanallah ya teman-teman. Ya wajar saja Bang Heri Pras ini mengomentari tentang terkait video tersebut. Karena ini membuat umat Islam terbelakang, yaitu dari kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Dan saya tidak percaya kisah tersebut itu 1000% ya, bukan 100% lagi, 1000% saya tidak percaya. Sedangkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Nabi, cucu Nabi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah ditemui setelah beliau itu wafat. Tidak ada satupun. Ketika terjadi peperangan antara para sahabat, yaitu dari kubu Ali dengan kubu Muawiyah, adakah mereka ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi menemui mereka, wahai Ali kamu salah, ataupun wahai Muawiyah kamu salah? Tidak. Ini adalah perkara yang sangat besar. Karena apa? Terjadi fitnah di antara kaum muslimin, terjadi perang. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendatangi kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Bahkan terjadinya pertumpahan darah kaum muslimin. Nabi tidak keluar dari kubur. Lah ini kok ada seorang yang namanya guru sekumpul mengatakan demikian. Nabi keluar mencium lutut saya. Subhanallah ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita simak video dari Bang Heri Pras ya. Pencaksilat ini, dia buat YouTube yang awalnya mengedukasi YouTube-nya, marahi gerakan-gerakan di dalam perguruannya itu. Tapi semakin kesini nuwun sewu, hatinya mulai terkikis. Hati apa yang terkikis? Apakah karena saya tidak percaya terhadap karomah-karomah ngibul itu, Anda menyatakan saya terkikis? Yang pertama, saya membuat channel YouTube Heri Pras ini, awal-awal saya membuat memang membahas tentang karomah-karomah, membahas tentang ilmu-ilmu laduni, ilmu tenaga dalam, ilmu terbang-terbangan, nipu-nipu umat. Ya, saya membahas itu dari dulu. Banyak video-video saya membahas tentang ilmu-ilmu yang sejatinya ilmu-ilmu ngibul. Biar Anda tahu, saya bukan cuma praktisi bela diri yang khusus bergerak di bidang bela diri saja. Saya juga membahas tentang ilmu perdukunan. Jadi memang dulu apa yang saya bahas memang tentang ilmu-ilmu seperti itu. Namun nggak laku. Setelah saya mengupload video-video jurus silat, banyak yang nonton, banyak yang suka. Akhirnya saya fokus dulu di silat untuk membesarkan channel. Setelah besar channel itu, di samping itu juga saya menyisipkan video-video tentang dakwah. Ini beberapa tahun yang lalu ini video-video saya ini. Ya. Harus. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mendukung Bang Heri Pras untuk terus mendakwahkan ataupun membongkar mereka ini yang mengatasnamakan karomah, padahal mereka ini sedang berdusta. Kalaupun mereka ini berdusta, ya, itu adalah berhalusinasi. Yang dia lihat itu bukan kuburan Nabi ya, misal yang saya bicarakan tadi itu, guru sekumpul melihat kuburan Nabi itu bergoyang. Itu adalah halusinasi ya, bukan benar-benar kuburan Nabi SAW itu bergoyang. Dan saya akan siap mendukung Bang Heri Pras untuk mendakwahkan yang hak ini. Jangan pernah goyah dengan cacian dan hinaan ataupun tuduhan mereka ini ya. Oke, mari kita lanjutkan. Bukan baru-baru ini saya, bukan hati terkikis. Memang hati saya menolak kurofat-kurofat, tahayul, ilmu-ilmu halu.
Setelah berjalannya waktu, saya bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Seperti Kang Mahesa Al-Bantani. Beliau sangat top. Beliau mensupport saya 100%. Saya pun demikian. Saya selalu tukar pikiran dengan beliau. Bukan baru-baru ini, bukan hati terkikis. Dan ini memang pengecaman dari baginda Nabi. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Oke. Kanjeng Nabi nate ngecam, nate dawuh. Ya. Kelak di zaman umatku itu akan mulai banyak orang yang menjauh dari para kiai, menjauh dari para alim. Enggak, menjauh. kalau kepada alim enggak. Itu Kang Mahesa Al-Bantani itu orang alim itu ya. Dia paham tentang ilmu-ilmu halusinasi. Orang-orang yang pernah berdialog dengan Kang Mahesa, kalau enggak malu, emosi. Karena tidak punya dalil untuk melawannya. Sama dengan saya juga demikian. Meskipun saya tidak mondok bertahun-tahun, puluhan tahun, 100 tahun saya enggak mondok, tapi saya mencari ilmu pengetahuan. Saya berdialog dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bawa hadis palsu, bawa hadis dusta, mungkar, cerita-cerita kurofat. Malaikat katanya lupa nggak ketika si fulan itu mati, wafat, masuk neraka, nerakanya turun katanya ke neraka. Nanyain, kamu pernah ikut pengajian? Kamu pernah mencintai ulama? Ditanya seperti itu. Dikiranya malaikat Rokib Atib gak nyatet. Sampai-sampai ditanyakan di Allah. Kisah-kisah seperti itu dipercaya. Betapa tololnya orang yang percaya seperti ini. Gak ada tanya jawab sudah. Ketika di Yaumul Hisab ditimbang, kalau berat ke kanan masuk surga, ke kiri neraka. Memang ada syafaat, tetapi syafaat butuh proses, butuh kriteria. Tidak semua orang bisa diberikan syafaat, ya. Tidak semua orang bisa diberikan syafaat. Allah. Lanjut dulu. Dari para habaib. Dan ini nuwun sewu, dia berani mengomentari salah satu ulama Indonesia yang sudah jelas tentang kewaliannya. Wali halu. Maka Nabi Muhammad bergetar. Terbelah, bangkit dari kubur, cium lutut. Itu yang disebut karomah. Tolol. Cerita seperti itu dipercaya. 100 itu apa? Iya, ada 100 buku karomah, harganya 150.000. Dibeli banyak yang beli. Kang Mahesa Al-Bantani membeli itu dan membuat kitab bantahan. 100 karomah guru kumpul halu semuanya. Nah, teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, kita ini jangan percaya tentang orang-orang yang mengatasnamakan ini adalah karomah. Karomah itu tidak bisa dicari, namun karomah ini datangnya sendiri. Karena apa? Karena kita ini kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ini menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang wajib maupun yang sunnah. Maka dari itu teman-teman, itulah disebut waliullah. Maka karomah ini tidak bisa kita cari, yaitu kita pada saat terdesak, maka Allah akan memberikan karomah yang tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipelajari teman-teman. Maka dari itu ya teman-teman, jangan kita ini percaya dengan embel-embel karomah, dengan embel-embel wali. Jadi kita ini ukur dulu ya, kita ukur bagaimana mereka ini cara beribadah, bagaimana mereka ini cara mengamalkan sunnah. Maka dari itu, kalau ada orang yang diwalikan, maka ukur dulu, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak masuk kriteria, yaitu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan wali. Dan bisa jadi itu adalah wali syaitan. Nah teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, jadi saya mendukung Bang Heri Pras untuk mendakwahkan, untuk membongkar, untuk meluruskan dan mencerdaskan umat agar tidak terjebak dengan kisah-kisah halu yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang mengaku sufi. Orang-orang sufi ini itu lebih menyukai dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Memang kalau kisah tersebut itu ada riwayatnya dan itu bisa kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Namun kalau kisah tersebut ini tidak ada riwayatnya sama sekali, kemudian tidak sahih, maka hati-hati, ini bisa merusak akidah kaum muslimin ya. Masa melihat kuburan Nabi itu bergoyang, kemudian mencium lutut guru sekumpul. Lalu ada juga yang Torekoh Ar-Rifai atau apa itu ya, itu katanya adalah, wahai Nabi SAW, wahai kakekku, cucumu rindu. Kemudian tangan Nabi keluar dan siap untuk berjabat tangan. Ini katanya disaksikan 12.000 orang. Subhanallah ya teman-teman. Tidak pernah kita temukan, tidak pernah kita dengar kisah-kisah semacam ini, yaitu para sahabat Nabi SAW, para salafus soleh, 4 imam mazhab, tidak pernah kita dengarkan kisah-kisah semacam ini. Lalu orang belakangan ini membuat kisah-kisah
yang belum tentu kebenarannya, dan ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan, dan saya mendukung penuh Bang Hari Pras untuk terus mendakwahkan dan membongkar orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam ini. Mereka ini mengatasnamakan karomah. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.